Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selaku ciptaannya diberikan kemudahan dalam belajar dan serta disehatkan segala apapun, sehingga kita dapat menjalankan kita sehari-hari dengan baik secara kaidah dan benar secara perilaku yang kita laksanakan, benar menurut kita. Sesuai juga dengan apa yang diperintahkan oleh pencipta kita. Sebelum saya mulai masuk kepada gambar teknik, sedikit saya akan menjelaskan tentang atau memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin beberapa siswa ada yang belum pernah melihat saya di sekolah SMK Teknologi. Jadi nama saya itu Gali Reynaldi. Saya di sini saya mengampu mata pelajaran gambar teknik di kelas 10 teknik logistik. Jadi di teknik logistik ini saya hanya mengampu satu mata pelajaran saja, yaitu gambar teknik. Sebelum saya masuk materi, pertama-tama tadi saya sudah memperkenalkan diri, lalu kalian semoga bisa menyimak ini dengan baik-baik atau dengan secara serius, karena apa yang disampaikan oleh siapapun itu beberapa pendapat bahwa kita itu belajar bisa di mana saja, walaupun ini bersifat online belajarnya, harus juga kita melakukan atau berbuat dengan etika-etika yang baik, contohnya seperti belajar dengan tidak tiduran nonton YouTube-nya, atau tidak dengan misalkan main-main. Jadi kalau sebisa mungkin kita harus bisa serius dalam melakukan kegiatan belajar, karena belajar itu adalah memberantas salah satu kebodohan. Jadi salah satu faktor-faktor kemiskinan pun akan awalnya itu adalah dari kemalasan dalam belajar. Jadi banyak diidentikan bahwa orang-orang miskin itu atau orang-orang yang memang kurang mampu itu, ya awalnya itu adalah semangat belajar atau mencari ilmunya itu memang sedikit agak malas-malasan. Mungkin menurut pendapat saya, mungkin beberapa pendapat juga ada yang menyangkalnya seperti itu, karena manusia mempunyai persepsinya masing-masing. Karena di Jumat kemarin saya tidak dapat menyampaikan materi untuk kontrak belajarnya, karena Jumat kemarin itu adalah hari raya Idul Adha, jadi tidak ada pembelajaran. Jadi sedikit saya menyampaikan saja. Mungkin di gambar teknik ini kita di semester ganjil akan banyak mengetahui tentang apa itu gambar teknik, lalu apa itu fungsi dan peralatan dari gambar teknik, lalu ada huruf dan angkanya itu dari gambar teknik. Jadi huruf angkanya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada gambar teknik. Jadi tidak asal-asalan untuk membuat huruf ataupun garis-garis. Di garis dan huruf pun diatur di dalam gambar teknik. Lalu ada lagi pembuatan gambar konstruksi geometris, atau konstruksi seperti garis lurus, pembuatan persegi panjang, kubus, seperti itu. Lalu ada gambar-gambar geometris, contohnya seperti membuat parabola, membuat segi lima, menggunakan gambar geometris terlebih dahulu, sehingga menemukan titik-titik yang presisi ketika disambung-sambung menjadi gambar segi lima. Itu juga berbelit-belit lagi. Jadi awalnya menggambar kalau langsung itu mudah, dalam gambar teknik ini disulit-sulit terlebih dahulu, jadi dibulak-balik.
bolak-balik terlebih dahulu sehingga mendapatkan hasil gambar yang presisi. Jadi perbedaan. Jadi mungkin kalian tidak aneh mendengar gambar, kalau teknik mungkin agak sedikit asing. Jadi kalau gambar itu kan mungkin kalian juga sudah pelajari pada saat SD, SMP, dan lain-lain. Misalnya seperti membuat gambar gunung, gambar pemandangan, gambar wajah seseorang, dan gambar-gambar lainnya yang bersifat itu seni. Jadi perbedaannya itu di sini. Gambar teknik dengan gambar-gambar seni itu berbeda. Lalu biasanya kalau teknikan itu berupa barang yang memang contohnya seperti kendaraan bermotor. Nah, itu kan hasil-hasil dari karya-karya teknik. Berbedanya dengan gambar seperti itu. Jadi antara perpaduan seni dan perpaduan gambar-gambar sains atau yang bersifat matematis, ada hitung-hitungannya. Nah, seperti itu pendahuluan dari saya. Selanjutnya, nah ini biodata saya tadi. Nanti saya pendidikan terakhir itu di satu teknik industri kampus Universitas Bangsa Karawang. Lalu alamat saya itu di Dusun Buhasim 2, Desa Karyamukti, Kecamatan Lamahabang, atau di Lamahabang Wadas. Yang mungkin kalau dekat-dekat rumah, kalian bisa silaturahmi ke rumah saya, sekadar mungkin diskusi ataupun lain-lain. Bisa langsung ke rumah, bisa juga langsung di sekolah. Saya lahir di Karawang 24 tahun yang lalu. Umur saya 24 tahun yang lalu, 24 tahun. Hobi saya cinta alam dan skuter, yaitu Vespa. Mungkin hobi-hobi di sini bisa bertukar pikiran dengan saya kalau yang memang sejalan dari hobi tersebut. Nah, apa sih itu gambar teknik? Nah, gambar teknik adalah teknik dulu kita bahas nih. Di gambarnya di bawah, tekniknya di atas. Teknik itu apa? Teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Di permasalahan manusia itu bisa diselesaikan atau bisa ditangani sehingga bisa meringankan pekerjaan-pekerjaan manusia tersebut. Contohnya kendaraan bermotor, nah itu hasil karya teknik. Karena kendaraan motor ada, jadi pekerjaan manusia untuk berangkat misalkan sekolah dari satu titik ke satu titik kan pakai motor itu ditempuh dengan jarak yang kurang dari semestinya, atau ketika kita berjalan itu waktu setengah jam, ketika kita naik motor hanya menempuh waktu misalkan 5 menit. Nah itu hasil-hasil karya teknik seperti kendaraan bermotor. Intinya untuk meringankan keperluan manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek proses yang berguna. Para praktisi teknik profesional disebut insinyur. Nah tadi ada pengetahuan, ada matematik, ada hitung-hitungan. Mungkin agak sedikit malas kalau mendengar matematika itu, sedikit agak mumet. Tapi perlu juga kita belajar matematika. Nanti kan kalau misalkan orang tua kita gak ada, misalkan ada pembagian waris, misalnya warisan. Nah, hal tersebut kan harus memakai hitung-hitungan matematika. Nah, nanti kan kalau misalkan kalian tidak bisa hitung-hitungan matematika, ya mungkin kalian akan dikelabui mungkin oleh saudara-saudara kalian ketika hak-hak pembagian waris tersebut. Nah, itu seperti bercandanya seperti itu, misalkan guyonnya. Nah, bisa juga orang-orang yang ini teknik itu disebut dengan insinyur, misalnya seperti Insinyur Soekarno atau presiden pertama. Nah, itu kan dia bergelar insinyur. Nah, berarti dia salah satu dari sarjana teknik. Nah, lalu seperti presiden sekarang, Insinyur Haji Joko Widodo, itu juga salah satu insinyur. Lalu ada lagi presiden ketiga, yaitu Baharudin Yusuf Habibie yang sudah wafat. Lalu dia akan membuat pesawat terbang. Nah, itu kan hasil-hasil dari karya teknik. Bahkan
karyanya tersebut digandrungi di negara lain ya, khususnya itu di Jerman. Itu hasil-hasil karya-karya teknik, karena banyak juga di Indonesia orang-orang teknik. Nah, lalu gambar teknik itu apa? Jadi gambar teknik adalah perpaduan antara gambar seni dan gambar sains. Nah, tadi gambar seni itu contohnya seperti pemandangan, melukis wajah, misalkan mengekspresikan membuat matahari. Nah, itu salah satu gambar-gambar yang memiliki nilai-nilai seni atau keindahan. Berbeda dengan sekarang gambar sains. Gambar sains itu gambar yang contohnya seperti garis tegak lurus, yang seperti kita mistar atau penggaris, kita garis kan lurus, ada ukurannya yang 30 cm. Nah, itu salah satu dari gambar sains. Ada nilai matematikanya, ada hitung-hitungan, ada berupa angkanya. Nah, itu nanti dipadukan sehingga menghasilkan karya-karya berbentuk gambar teknik. Mungkin di akhir saya akan menampilkan salah satu karya-karya dari olah pikir manusia membuat gambar-gambar teknik. Digunakan untuk menyelesaikan beberapa problem keteknikan. Tadi contohnya seperti membuat motor. Kalau tidak ada motor, aktivitas manusia akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Karena sudah adanya motor, maka pekerjaan manusia agak cepat terselesaikan. Nah, itu contoh kecilnya, hasil olah karya dari gambar teknik. Karena digambar dulu untuk menciptakan barang jadi pun berupa motor itu kan perlu membutuhkan pemikiran untuk membuat konsep kendaraan motor tersebut. Kita bikin rodanya, bikin rantainya. Nah, itu digambar dulu terlebih dahulu oleh seorang insinyur teknik. Jika kita tahu sejarah dari gambar teknik, maka kita akan tahu bahwa sebelum adanya gambar teknik, peradaban manusia sudah mengetahui gambar seni terlebih dahulu. Jadi sebelum ada gambar teknik, gambar seni terlebih dahulu. Contohnya seperti tadi, membuat gambar pemandangan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu bisa diekspresikan lewat gambar-gambar, seperti gambar-gambar abstrak. Nah, karena dahulu itu belum, salah satunya belum kepikiran ke arah sana mungkin. Untuk bergerak cepat itu harus menggunakan motor gitu kan. Mungkin dahulu itu sudah kepikiran, cuman nggak tahu harus membuatnya seperti apa. Sekarang kan sudah tercipta motor-motor kan, hasil-hasil karya teknik. Jadi gambar seni terlebih dahulu. Nah, begitupun kan kalau misalkan ada bakat tersendiri kan, penggambar itu kan dari bakat, biasanya nanti ujungnya gambar tekniknya agak sedikit bagus karena sentuhan-sentuhan tadi dari bakat gambar seni tadi, gambar seni tersebut. Kalau mungkin kalian mempunyai bakat-bakat gambar dan gambar-gambar melukis ataupun apapun, nah nanti biasanya agak kedorong nih gambar tekniknya agak sedikit bagus, dorongan-dorongan dari bakat tersebut. Nah, itu dibuktikan dengan adanya bukti penemuan dari para ahli benda purbakala, yaitu berupa gambar seni. Nah, batu-batu, dinding-dinding, nah, itu masih berbentuk gambar seni. Contohnya, belum ke arah kepada pembuatan motor, pembuatan pesawat. Mungkin dahulu belum kepikiran orang-orang purbakala tersebut. Dia hanya menggambar seperti contohnya hewan, gajah-gajah, memakai batu-batuan ke dinding-dinding gua biasanya. Nah, itu hasil mungkin awal mulanya gambar. Awal mulanya gambar itu hadir di muka bumi ini. Nah, lalu gambar seni, apa sih itu gambar seni? Setelah itu tadi gambar sains, kalau gambar sains tadi ada yang berupa nilai matematik, sekarang gambar seni merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyatakan buah pikiran, kehendak, perasaan, dan juga peristiwa yang terjadi pada masa itu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, yang berbuah dari perasaan, itu diciptakan ke dalam
atau dituangkan ke dalam suatu kertas, gambarlah. Nah, itu menjadi gambar seni. Misalkan kita lihat wanita misalkan cantik, lalu saya kebayang, oh saya akan melukis wanita itu, gambarlah wanita tersebut. Nah, itu hasil karya buah pikir manusia menjadi gambar seni. Nah, ini awal mulanya gambar teknik. Nah, jadi awal mulanya itu diciptakan oleh Leonardo da Vinci. Nah, mungkin ada yang sudah kenal tentang Leonardo da Vinci. Nah, beliau ini adalah pembuat lukisan Mona Lisa yang terkenal di Paris itu. Kalau di Paris di mana gitu ya? Kalau salah mungkin koreksi. Kalau nggak salah di Paris. Nah, ini Leonardo da Vinci, bukan DiCaprio. Kalau Leonardo DiCaprio adalah pemeran dari film Titanic. Nah, Leonardo da Vinci ini mulai menggambar teknik pada abad 1500 atau tahun 1400 Masehi sampai abad 1600. Dia mulai membuat gambar-gambar, contohnya seperti gambar-gambar anatomi tubuh, gerak tubuh. Dia digambar tuh gambar manusia, lalu dia bergeraknya kemana. Nah, itu digambar oleh Leonardo da Vinci, salah satu inisiator dari gambar teknik. Nah, semenjak itu banyaklah rekaman-rekaman tentang ingatan bahwa gambar teknik ini akan maju ketika kita perbaharui. Nah, lalu orang-orang selanjutnya lah, contohnya seperti Gaspard Monge, yang seorang ahli matematika dari Prancis, menemukan sebuah sistem menggambar dengan menggunakan dua bidang proyeksi, baik dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, kalau di gambar seni itu dua dimensinya seperti lukisan, tiga dimensinya contohnya seperti pembuatan patung, bisa dilihat dari belakang, dari atas, dari samping. Nah, sistem tersebut dibuatnya contohnya seperti siku-siku atau lingkaran atau seperti persegi panjang. Nah, itu diciptakan menggunakan alat-alat ukur, contohnya seperti mistar. Nah, barulah di situ ukuran-ukuran gambar itu terukur panjangnya, terukur lebarnya, terukur tingginya, terukur diameter lingkarannya, karena terbantu oleh alat-alat tadi sama Gaspard ini terbantu untuk menggambar gambar teknik tersebut karena alat-alat contohnya seperti jangka. Mungkin kalian sudah pernah memakai jangka untuk membuat lingkaran. Nah, itu hasil-hasil mungkin dari olah pikir manusia terdahulu zaman Leonardo da Vinci atau di abad 16. Nah, lalu pada abad 18 banyak didirikan sekolah teknik karena mungkin pada saat itu ilmu-ilmu keteknikan atau desain-desain contohnya seperti arsitektur, pembuatan gedung itu makin digandrungi oleh masyarakat pada masa itu. Ya, makanya makalah dibikin sekolahan-sekolahan yang mempelajari tentang gambar-gambar teknik. Di dalam kurikulumnya itu banyak gambar teknik. Jadi kalau dahulu itu kan bagaimana caranya membuat gedung bagus kan, gedung-gedung Eropa itu kan luar biasa bagus kan, bernilai keindahannya lah, bersejarah contohnya seperti itu. Nah, itu hasil-hasil karya insinyur-insinyur pada masa itu, masa-masa dulu. Contohnya seperti dulu di Indonesia penjajah Belanda misalkan, dia menjajah Indonesia, tapi dia juga banyak mendirikan bangunan-bangunan yang sekarang masih kokoh berdiri. Contohnya seperti Istana Negara, Istana Kepresidenan yang ditempati oleh presiden saat ini. Nah, itu hasil-hasil dari insinyur-insinyur luar. Jadi betapa luar biasanya pada masa itu orang-orang tersebut menciptakan suatu karya yang memang bernilai indah lah, bernilai estetik, bernilai
luar biasa bernilai. Nah, ya, hal itu juga karena pada masa itu James Watt, seorang ilmuwan yang menemukan mesin uap, menyebabkan terjadinya penggantian besar-besaran di dalam proses produksi pada pabrik. Jadi pada dahulu itu industri-industri di Eropa itu mengalami kemajuan dari awalnya itu misalkan mencampur pemanen padi itu memakai cangkul ke sini karena mungkin perkembangan zaman untuk mempercepat cara kerja atau insinyur-insinyur teknik membuat contohnya seperti traktor, lalu membuat contohnya kalau mungkin sekarang kita itu apa namanya mesin rontok mungkin untuk mempercepat hasil panen sehingga tidak memakan waktu yang cukup panjang. Itu diciptakanlah hal-hal tersebut untuk mempercepat atau mempermudah pekerjaan manusia. Nah, semua dalam proses produksi menggunakan tenaga manusia dan hewan. Nah, sekarang diganti dengan mesin uap. Nah, jadi kalau mesin itu kan tidak harus memakan tenaga manusia sehingga manusia ini hanya mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Jadi agak-agak santai. Mungkin kalau untuk sekarang kan di era revolusi 4.0 ini kebanyakan mesin-mesin industri ini sudah memakai tenaga otomatis yang berdasarkan pada sistem internet atau sistem jaringan. Jadi gampang sekarang, contohnya seperti memesan keperluan untuk memproduksi barang tersebut. Kita memesan persediaannya ke orang lain atau ke perusahaan lain. Nah, itu hanya kita tidak langsung ke sana untuk memesankan, kita bisa langsung menggunakan sistem online di komputer. Contohnya seperti komputer juga kan, alat hitung yang cepat gitu kan, kecerdasan buatan. Kalau mungkin kita masih berpikir kan 9 kali 9, berpikir dulu kan, kalau mungkin di komputer kan langsung kan, ketika kita klik 9 kali 9 hasilnya sekian. Pembuatan kecerdasan buatan. Lalu mulailah menggunakan gambar kerja yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dari situlah mulai didirikannya sekolah teknik. Jadi harus dipahami oleh kedua belah pihak, oleh pembuat gambar dan oleh pelaksana gambar. Kan dia membuat gambar sepeda motor, lalu kan akan bingung ketika pelaksana atau yang pembuat motor tersebut tidak bisa membaca gambar teknik tersebut. Itu bahaya juga. Dia harus masing-masing memang memahami tentang gambar teknik. Nah, ini ada beberapa pendapat ahli seperti F.H. Orman dan Insinyur Sutomo. Gambar teknik adalah bahasa yang dipergunakan antara perancang dan pelaksana. Jadi perancangnya tadi yang membuat gambar, pelaksananya itu yang membuat rancangan dari gambar yang dibikin oleh perancang. Contohnya seperti tadi insinyur teknik yang seorang perancang, dan si pelaksananya ini bukan orang teknik, katakanlah misalkan penyair, dia itu tukang membuat tulisan atau membuat buku, itu kan tidak akan mengerti hasil dari karya sang perancang tersebut. Dia tidak bisa membaca, ya hasil akan membuat kesalahan-kesalahan yang fatal karena dia tidak bisa membaca gambar dari si perancang. Selanjutnya, gambar merupakan sebuah alat yang menyatakan maksud dari tujuan sarjana teknik. Gambar juga sering disebut dengan bahasa teknik. Jadi seperti saya misalkan tidak bisa berbahasa Inggris, lalu klien saya itu pelaksananya yang membuat produk perancangan, saya merancang, dan orang luar itu misalkan orang Inggris itu dia membuat rancangan saya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi orang Inggris itu memahami apa yang saya gambar karena gambar teknik itu tadi berdasar pada satu kaidah yang disebut ISO. Jadi di seluruh dunia patokan gambar tersebut, ukuran baik lingkarannya baik cara penggambarannya
itu sama saja di seluruh penjuru dunia bagi Amerika, tergantung mungkin beberapa pandangan tentang jenis-jenis proyeksinya. Ada Amerika, ada proyeksi Eropa, dan lain-lain. Mungkin di Indonesia atau kita sering dipakainya itu proyeksi Amerika, seperti Jepang makanya masih pasti pakai Amerika, Jepang. Lalu banyak lah. Lalu kalau Eropa itu masih dipakai oleh orang Prancis. Oke, sama saja, cuma hanya beberapa sedikit perbedaannya. Mungkin itu akan kita bahas di lain waktu atau di lain materi, karena mungkin masih jauh lah untuk ke ranah gambar-gambar proyeksi tersebut. Nah, kesimpulan yang mungkin kita atau saya bisa simpulkan, nah, ini kesimpulannya bahwa gambar teknik ini adalah gambar atau bahasa yang digunakan oleh insinyur-insinyur teknik untuk mengemukakan maksud dan tujuannya pada pelaksana yang memang dia juga bernotaben seorang insinyur teknik. Dia harus sesama orang-orang yang memang mengerti gambar. Katakanlah misalkan yang pelaksana itu dia tidak, memang bukan basicnya bukan orang teknik misalkan, atau bukan insinyur, tapi dia bisa melihat atau bisa membaca gambar, ya mungkin agak sedikit-sedikit bisa lah seperti itu, walaupun dia memang bukan basicnya dari insinyur. Nah itu, di gambar bagaimanapun juga adalah bahasa teknik, oleh karena itu diharapkan bahwa gambar harus meneruskan keterangan-keterangan yang tepat dan objektif. Tadi itu harus ada berdasar pada satu kaidah. Lalu misalkan ditulislah di gambar teknik itu ukuran panjangnya itu, ukuran panjang besi itu yang harus dibuat harus 10 meter. Ya itu tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa dikoreksi lagi. Ya kalau misalkan 10 meter harus 10 meter, tidak lebih tidak kurang, harus tepat dan objektif. Sasarannya atau goalnya itu harus seperti itu, harus sesuai dengan si perancang gambar teknik tersebut. Nah, gambar teknik tersebut pun banyaklah perubahan-perubahan dari mungkin tadi Leonardo DiCaprio sampai sekarang lebih kepada rinci lah, diperinci lagi oleh orang-orang pembaharu tentang gambar teknik. Jadi semakin rinci, apalagi sekarang di gambarnya pun sudah ada namanya aplikasi, sudah terkomputerisasi lah seperti itu, sudah ada aplikasinya. Jadi kita tidak harus lama-lama menggambar di kertas yang besar. Sekarang cuma hanya duduk, kita mengetahui ukurannya, kita mengetahui aplikasinya, kita tinggal klik, lalu muncullah gambar yang sesuai kita inginkan. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh dari hasil gambar teknik. Yang pertama ini adalah piston atau seher pada kendaraan bermotor. Nah, ini yang pertama yang membuat ini itu adalah orang-orang insinyur. Jadi sebelum adanya motor ini harus diperinci dulu alat-alatnya atau komponen-komponen yang mendukung motor itu bisa bergerak. Nah, ini contohnya seperti ada air. Nah, ini ukuran-ukurannya. Ini tingginya 44 mili atau 4 cm. Nah, ini ada 17, dan ini diameternya, diameter lingkaran ini pen pistonnya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau lebih diperinci kan ada rodanya pun kan tergambar rodanya. Lalu misalkan panjang motornya, tinggi motornya, nah itu oleh orang-orang perancang dari gambar teknik. Dia harus detail, sedetail mungkin. Nah, ini ada gambar rumah yang hasil dari insinyur-insinyur juga. Ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak atasnya seperti ini. Nah, terlihat lurus, rapih, dan presisi gambarnya. Nanti ini ukuran-ukurannya pun disesuaikan dengan ukuran nyatanya. Mungkin kalau di gambar kertas itu kan gambarnya kecil-kecil, tapi kalau dibuat di nyatanya itu sesuai. Nah, ini ukuran-ukuran seperti ini
ini sudah sesuai dengan ukuran nyatanya. Jadi ini hanyalah sebagai modelnya saja, model dari gambar atau dari hasil nyatanya. Gitu. Mungkin sampai sini saja materi untuk pengenalan ataupun materi yang akan kita pelajari di semester ganjil, dan sedikit introduksi tentang gambar teknik itu apa. Nah, mungkin semoga saja ada yang kalian petik dan kalian bisa pelajari lebih lanjut. Mungkin kalau bisa belum dipahami, kalian bisa diskusi dengan saya, bisa lewat WA group, atau mungkin bisa kalian mencari-cari lagi lewat internet atau lewat Google. Nah, sekarang sudah banyak tersedia gambar-gambar hasil dari insinyur-insinyur teknik di Google. Mungkin kalian bisa lihat-lihatlah. Nah, terima kasih. Nah, untuk diskusi kita lanjutkan di WA Group. Lalu untuk informasi penugasan baik itu absensi, saya sudah share ke wali kelas. Kalau nanti saya share juga, bisa diikuti di kelas Google Classroom. Jadi kalian bisa bergabung di sana. Nanti informasi ataupun penugasan saya akan informasikan di Google Classroom tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk minggu depan kita akan bahas sedikit tentang peralatan gambar teknik. Bila ada perkataan yang keliru atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Ya, ada yang bingung, kalian bisa diskusikan di WhatsApp grup. Nah, ini saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.